Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran PPKN. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon kemudahan kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa salah satu siswa memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Bersilakan. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Setelah kita awali dengan melakukan doa bersama, kemudian Bapak akan melakukan prosesi untuk mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Baik. Tanda Wahyu hadir. Baik. Lalu Aziz Santoso hadir. Baik. Kemudian Muhammad Hakim. Baik, hadir semuanya. Terima kasih sudah hadir dan semangat semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga semangat dari anak semuanya bisa meningkat dari hari ke hari. Baik, langsung saja Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint, di mana PowerPoint tersebut nantinya berisi materi-materi yang akan Bapak jelaskan kepada kalian semua pada pagi hari ini. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai lanjutan dari bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dengan subbab materi yang kita bahas adalah mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga dari bab 2. Yang sebelumnya kita telah bersama-sama belajar mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, next. Kemudian apa saja sih tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama adalah setelah proses pembelajaran setelah mampu, yang pertama adalah melaksanakan aturan-aturan di sekolah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah mengetahui pengertian konstitusi tertulis dan tidak tertulis dan sifat konstitusi. Yang ketiga adalah mampu mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai mengenai materi yang akan kita bahas. Ya, lanjut. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu ada dua. Yang pertama adalah dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kemudian Bapak ingin bertanya pada anak-anak semuanya, kalau Undang-Undang Dasar negara kita itu termasuk dalam konstitusi yang dapat diubah atau tidak dapat diubah? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Pak. Baik, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan dari awal. Next, lanjut. Jadi Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi itu memiliki dua sifat.
Yang pertama adalah konstitusi dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi ataupun hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Seperti yang terlihat pada paparan di atas, bahwa dasar dari hal tersebut adalah dapat dilihat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD harus ada 2/3 anggota MPR yang hadir dan disetujui oleh sekelompoknya, 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Jadi yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa undang-undang kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang dapat diubah. Hal tersebut bisa dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan syarat yaitu 2/3 anggota MPR menyetujui dan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang anggota dari seluruh anggota MPR. Baik, setelah kita mengetahui sifat dan sifat konstitusi dasar negara kita, lalu syarat-syaratnya bagaimana, kita lanjut kepada materi yang berikutnya, yaitu Bapak Ibu bertanya kepada kalian semuanya, Indonesia ini sudah berapa kali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar? Ada yang tahu tidak? 4 kali. Ya, benar sekali. Bahwa Indonesia telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali, yaitu sejak tahun 1999 MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar negara kita sebanyak 4 kali. Ya, lanjut. Kemudian dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri atas 5 butir. Yang pertama adalah tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama itu tidak mengubah perubahan. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal ataupun tata hukum. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi itu ada butir kesepakatan dalam melakukan perubahan terhadap undang-undang. Baik, sampai di sini mengenai materi sifat konstitusi serta syarat konstitusi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak semuanya? Belum. Baik, kalau belum, Bapak akan melanjutkan kepada materi yang berikutnya. Next. Kemudian MPR ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati bahwa tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak akan diubah. Jadi dari materi yang Bapak jelaskan tadi ini, bahwa lembaga negara yang berhak mengubah undang-undang adalah MPR. Kalau DPR itu kan sebagai lembaga yang membuat undang-undang, tapi kalau MPR merupakan lembaga negara yang berhak untuk mengubah undang-undang. Namun seperti yang telah disepakati tadi bahwa pembukaan undang-undang tidak akan diubah. Hal tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR. Baik, lanjut materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kemudian setelah tadi Bapak menjelaskan mengenai dasar-dasar dalam perubahan undang-undang, tetapi dalam
Tidak. Baik, kalau belum tahu alasan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diubah karena tidak diperbolehkannya mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Alasannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu alasan mengapa pembukaan tidak diperbolehkan diubah, karena dalam pembukaan memuat cita-cita dan cita-cita bersama dan memuat tujuan-tujuan yang disebut falsafah kenegaraan. Apabila suatu negara ataupun apabila negara kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan kesepakatan pertama yang penyangga konstitusionalisme. Oleh karena itu, dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, maupun lembaga peradilan ataupun kehakiman semisal Mahkamah Agung dapat berubah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara telah menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Jadi itu alasannya mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak diperbolehkan diubah, yaitu karena di dalamnya memuat cita-cita bersama. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut juga memuat Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan kesepakatan awal penyangga konstitusionalisme. Baik, itu dari materi yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Belum. Baik, materi yang berikutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar-dasar. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Kemudian cita-cita yang berubah adalah sistem. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif dan lembaga kehakiman dapat berubah, namun Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi negara tersebut. Itu ya anak-anak semuanya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut menyangkut cita-cita bersama tujuan masyarakat Indonesia. Itu apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak semuanya? Belum, Bapak. Kemudian kalau belum ada yang ditanyakan, Bapak ingin membagikan tugas kelompok kepada anak sebagai bahan evaluasi terhadap materi yang Bapak berikan. Jadi tugas ini tujuannya adalah untuk menilai seberapa efektif ataupun seberapa persen besar anak-anak menangkap materi yang Bapak sampaikan. Baik, itu materi yang Bapak bisa sampaikan.
mungkin anak-anak semuanya bisa menyiapkan alat-alat tulis dan buku sebagai bahan untuk mencatat kesimpulan pada materi pada pagi hari ini. Baik, jadi untuk kesimpulan pada materi pada pagi hari ini yaitu bahwa bahwa amandemen terhadap Undang-Undang Dasar itu diperbolehkan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun dalam hal ini perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tidak diperbolehkan karena hal itu berisi atau tujuan dari tujuan bersama rakyat Indonesia. Itu materi dan kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin Bapak ingin bertanya kepada salah satu siswa di sini. Setelah Bapak menyampaikan materi mengenai upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar, coba Bapak ingin bertanya kepada salah satu siswa, bagaimana contoh mempertahankan Undang-Undang Dasar negara Indonesia di lingkungan sekolah? Coba Mas Tarto bisa menjelaskan atau menunjukkan satu contoh saja. Dengan mengikuti pemilihan OSIS. Oh ya, baik. Mengikuti pemilihan OSIS ataupun pemilihan umum itu merupakan ya benar kali itu merupakan salah satu cara untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut merupakan salah satu dari aspek demokrasi dari Undang-Undang Dasar. Dan satu sekali kemudian saya juga ingin bertanya lagi, bisa menyebutkan contoh upaya untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar atau sikap mempertahankan Undang-Undang Dasar di lingkungan keluarga bagaimana? Coba Mas Aji. Melakukan musyawarah dengan anggota keluarga. Oh ya, musyawarah dengan anggota keluarga itu merupakan musyawarah merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara atau ancaman negara dari negara kita sendiri yang merupakan dasar negara Indonesia. Dengan melakukan musyawarah di lingkungan keluarga juga kita sama saja berupaya untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar negara kita. Ya itu Bapak mungkin setelah mendengar jawaban dari anak-anak semuanya mungkin Bapak merasa anak sudah cukup paham terhadap materi yang Bapak sampaikan. Mungkin sebelum Bapak tutup, apakah ingin bertanya lagi mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi? Ada yang jelas mungkin? Cukup Bapak. Kalau cukup, ya baik. Terima kasih atas perhatian dan kesemangatan anak semuanya dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, sebelum Bapak akhiri, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat, dapat diamalkan anak-anak semuanya di kehidupan sehari-harinya. Baik, mungkin salah satu siswa dapat memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Cukup. Amin. Baik, terima kasih atas perhatian dari anak semuanya. Jangan lupa untuk tugas yang sudah tadi berikan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya sebagai bahan evaluasi dan sebagai nilai harian. Terima kasih Bapak sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa.